Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, salam sejahtera bagi kita sekalian. Untuk memulai renungan pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah yang di surga, terpuji Engkau untuk setiap sukacita yang kami rasakan. Sesaat kami akan mendengarkan firman Tuhan berkuasa atas hati dan pikiran kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat Alkitab yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini diambil dari Maliaki 3 ayat 17. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Saudara terkasih, secara umum tentu kita sepakat bahwa semua orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Orang tua bisa saja berbuat jahat kepada orang lain, namun untuk anaknya ia pasti memiliki kasih yang luar biasa. Jauh melebihi kasih orang tua terhadap anak. Itulah kasih yang dimiliki oleh Allah kepada kita. Dalam kasih-Nya, Ia menjadikan kita milik kesayangannya. Artinya lebih dari sekadar sayang, melainkan menjadikan kita yang utama, benar-benar disayang oleh-Nya. Kita menjadi yang paling disayangi, yang diistimewakan oleh Allah. Maka sebagai pribadi kesayangan Tuhan, kita yakin untuk menjalani hidup kita bahwa Ia akan selalu mengiringi langkah kita. Bagaikan orang tua yang setia menuntun anaknya ketika ia belajar berjalan, lebih dari itu Allah senantiasa menatap kita dan merawat kehidupan kita. Dia memastikan bahwa kita baik-baik saja. Memang ada kalanya Allah marah, menegur kita dan memanggil kita untuk kembali kepadanya. Hal ini tidak ubahnya dengan orang tua yang kadang-kala juga marah dan menegur anaknya ketika melakukan kesalahan. Allah tidak ingin kita menjadi anak manja yang mudah berputus asa, sehingga Ia harus menempa kita, mengajari kita untuk berpengharapan melalui proses-proses yang terjadi dalam hidup kita. Allah juga tidak menginginkan kita menjadi anak manja yang tidak memiliki komitmen, sehingga Ia meminta kita hanya setia kepada Tuhan. Dan kadangkala Ia menegur kita ketika kita mulai melenceng ke kiri dan ke kanan. Banyak cara yang dilakukan oleh Tuhan dalam kehidupan kita, semuanya hanya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita dan menyatakan kasih-Nya kepada kita. Kadangkala sulit memang kita mengerti cara Tuhan untuk melawat kehidupan kita. Namun di saat kesulitan itu tiba, di sana kita butuh meyakinkan diri kita sendiri bahwa tidak mungkin Tuhan mencelakakan pribadi kesayangannya. Ia hanya akan menjaga milik kesayangannya. Saudara terkasih di dalam nama Kristus, Allah mengasihimu. Kamu adalah kesayangannya. Hidupmu dipenuhi oleh kasih yang murni tulus dari Tuhan. Hidupmu berharga di mata Tuhan. Tidak pernah kamu ditinggalkan oleh Tuhan. Ketika satu pintu tertutup bagimu, maka pintu yang lain akan dibukakan bagimu. Di dalam kasih-Nya, kamu dipenuhi dengan berkat-berkat yang selalu melimpah. Dan untuk itu, kamu pun dipanggil untuk membagikan kasih yang daripada Allah kepada sesama kita. Kamu dikasihi untuk kembali mengasihi. Jangan hentikan kasih Allah hanya di dalam dirimu.
Karena sebagai anak-anak Allah, kita pun harus menjadi pelaku kasih yang daripada Allah bagi sesama kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk firman-Mu. Ajari kami menyadari kasih yang daripada Tuhan dan mampukan kami pula untuk membagikan kasih itu kepada sesama kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan untuk kita pada hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Shalom.